Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Ketika potong baca tentang kebun anggur Nabot, di situ terpampang nyata sebuah kejahatan terjadi, rancangan-rancangan yang terselubung oleh karena ketamakan, oleh karena kerakusan, dan memakai jabatan, memakai kuasa, merancang kejahatan. Saudara-saudara yang terkasih, tanah adalah milik Allah yang diwariskan kepada orang-orang pilihannya melalui ketentuan garis keturunan. Tanah itu tidak dapat dipindahkan tangan dengan cara apapun, termasuk oleh seorang raja. Dan saudara, ini berlaku sebagaimana hukum Yahudi. Itu aturan Yahudi. Tanah merupakan pemberian Allah kepada suku-suku Israel, dan seseorang berhak memiliki tanah warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan kita dikatakan Ahab sebagai raja Samaria ingin membeli atau menukarkan tanah warisan milik Nabot dengan harga tertentu, atau kalau boleh dia menukar dengan kebun yang lain. Tetapi saudara, Nabot menolak menjual tanah pusaka leluhurnya kepada raja. Dan apa yang terjadi? Raja pun sangat sakit hati. Dan hal ini diketahui oleh Isabel, istri raja. Maka kemudian wanita ini memakai aturan bangsa Israel dalam mengadili seseorang yang terbukti menghujat Allah. Isabel merancang sebuah tuduhan palsu terhadap Nabot di pengadilan, dan ia divonis hukum mati dengan cara dirajam batu sampai mati. Saudara, demi apa? Demi keinginan hati suaminya. Maka Isabel tanpa ragu sedikit pun dia nekat merampas tanah warisan yang merupakan hak Nabot dari ayahnya. Sehingga tipu daya dan pembunuhan menjadi jalan keluar demi mewujudkan keinginan sang suami. Mungkin juga Bapak Mama, atas nama cinta, Isabel rela melakukan apa saja, termasuk melakukan pembunuhan dengan meminjam tangan pengadilan palsu agar rencana jahatnya tidak ketahuan. Di sini saudara-saudara kita melihat bahwa Isabel sebagai pemecah masalah atau otak di balik rencana pembunuhan Nabot. Kita lihat bahwa betapa malangnya Nabot yang tidak bersalah tetapi diseret ke pengadilan dan dihukum mati dengan kesaksian palsu. Bapak Mama, saudara yang terkasih, pertanyaan bagi kita, hukum seperti apa yang sebenarnya dipertahankan oleh Nabot sehingga dia tidak mau memberikan tanahnya kepada Ahab sebagai raja? Mungkin kita manusia zaman ini kotong merasa bahwa daripada mati sia-sia, seolah-olah kotong lihat bahwa Nabot mati sia-sia. Kita mengatakan bahwa hanya tanah saja, mati sonde bawah. Bahkan ketika mati kau hanya dapat berapa kali berapa saja. Kasih pi persetan su kasih sandiego daripada mati bodoh-bodoh. Tetapi saudara, mari kita lihat apa yang menjadi hukum yang dipertahankan oleh Nabot sehingga dia menolak untuk memberikan kebun anggur kepada Ahab. Bapak Mama, saudara yang terkasih, bagi bangsa Israel, pemilik mutlak dari tanah adalah Allah. Tanah dimengerti sebagai simbol pengikat perjanjian Allah antara Allah dan juga bangsa Israel sejak para bapak bangsa mereka. Kepemilikan tanah dihayati sebagai tanda perhatian dan pemeliharaan Allah atas Israel. Jadi saudara, bangsa Israel merasa sangat penting tanah itu, karena bagi mereka itu perjanjian yang terikat. Dan kalau mereka mengusahakan tanah, mereka duduk di atas tanah, mereka memelihara dan juga mengusahakan tanah. Mereka mau mengatakan bahwa itu sebagai bentuk gambaran penyertaan Allah bagi umat Israel. Sehingga mereka harus menjaga tanah warisan,
apalagi harta pusaka nenek moyang. Saudara, inilah yang membuat Nabot sebagai seorang yang mematuhi perjanjian dengan Allah, dia berusaha untuk mempertahankan tanahnya. Sementara Raja Ahab kita lihat bahwa dia seperti orang yang kekanak-kanakan, yang merengek minta barang milik orang lain, padahal dia sudah punya banyak hal. Bahkan dia punya semuanya. Tetapi dia masih saja merasa kurang, sehingga dia perlu untuk mendapatkan kebun anggur Nabot. Walaupun Nabot sudah menjelaskan bahwa itu milik pusaka nenek moyang kami, jadi tidak mungkin saya menjual atau menukar milik pusaka nenek moyang ini. Saya akan tetap menjaganya. Tetapi saudara-saudara, Raja Ahab tidak pernah ada rasa puas. Dia sudah mempunyai segalanya, dia punya lahan yang banyak, tetapi masih saja serakah, merebut punya rakyatnya sendiri. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, dari cerita ini mau mengatakan kepada kita bahwa berhati-hatilah dengan ketamakan. Cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada, supaya kita tidak perlu melakukan seperti yang Raja Ahab lakukan. Ahab menunjukkan tidak adanya wibawa sebagai seorang raja. Saudara-saudara yang terkasih, dan yang paling ironisnya, karena dia merasa dia adalah raja, orang nomor 1 di negeri itu, sehingga dia merasa bahwa dia berhak mendapatkan semuanya. Dan ironisnya adalah bahwa milik pusaka Nabot itu ingin diambilnya hanya untuk dijadikan kebun sayur. Kita lihat dalam ayatnya yang kedua. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya ku jadikan kebun sayur. Ini pusaka milik nenek moyang yang ingin dimilikinya, tetapi hanya untuk dijadikan sebagai kebun sayur. Jadi saudara, sangat ironis. Hal yang sangat berharga bagi orang lain diambil, dirampas hanya demi kesukaan saja, hanya demi hobi saja, dan juga hanya demi untuk kepuasan diri sendiri. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak semua yang menjadi keinginan kita harus terpenuhi. Kalau tidak hati-hati, nanti peristiwa Raja Ahab bisa terulang dalam hidup kita semua. Untuk apa Bapak Mama? Sepertinya kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tetapi kita mengorbankan orang lain. Raja Ahab dia mendapatkan kebun Nabot, tetapi dengan cara yang sangat kejam, dengan cara yang licik. Cara Ahab tidak dibenarkan. Rancangan Isabel untuk menjatuhkan hukuman pada Nabot sangat jahat, demi mengambil apa yang bukan punya mereka. Maka Isabel memaklumkan, mengirim surat dan ditujukan kepada tua-tua, kepada pemuka-pemuka yang sekota dengan Nabot, untuk memaklumkan puasa. Saudara-saudara, puasa itu bagi bangsa Yahudi atau bangsa Israel, puasa diberlakukan kalau ada sesuatu yang genting, ada dalam keadaan kritis, ketika mereka ada dalam pergumulan-pergumulan, maka mereka melakukan puasa. Puasa itu sebagai alat untuk mereka meminta, memohon pengasihan Allah, memohon pertolongan Allah, memohon agar Allah bertindak turun tangan. Jadi saudara, puasa ini adalah sesuatu yang sakral yang dilakukan oleh umat Yahudi, dan itu ditujukan kepada Allah. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kita lihat bahwa Isabel memakai hal yang sakral ini untuk sebuah kejahatan, untuk merancang sebuah pembunuhan bagi orang yang tidak bersalah.
Saudara, betapa sadisnya apa yang dirancang oleh Isabel. Dia otak dari segala kejahatan, termasuk apa yang dia lakukan. Maka secara tidak sadar, kalau potong baca di ayat-ayat seterusnya, Tuhan bilang Tuhan marah dan itu sampai kepada keturunan-keturunannya. Artinya Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, ketika kita mau melakukan sesuatu kejahatan, kotong jangan berpikir bahwa itu orang yang kotong buat dia yang rugi, dia yang susah, lalu kotong aman-aman saja. Ingat bahwa Tuhan tidak menutup mata. Sesuatu yang jahat yang dirancang, pasti kejahatan itu akan kembali kepada kita. Dan tidak saja kepada Isabel dan Ahab, tetapi Tuhan mengatakan dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa sampai kepada keturunan-keturunanmu aku akan mengutuk dan memberikan kematian, dan kematian yang tidak terhormat. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jangan berpikir bahwa Tuhan menutup mata, Tuhan sonde ada, lalu kotong pakai kotong pun kuasa, pakai kotong pun kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang pada akhirnya itu berujung kepada kejahatan dan berujung kepada kutukan atas hidup kita. Bapak Mama, bersaudara yang dikasihi Tuhan, Ahab dan Isabel hanya 2 orang dari sekian banyak penguasa yang terlibat dalam sengketa agraria. Mereka memaksa keluar orang-orang dari tanah ulayat dan tanah-tanah pribadi demi kepentingan penguasa. Beberapa orang merayakan hidup dengan mengambil hak orang lain, tetapi juga beberapa lainnya mengabaikan lelah perjuangan demi mendapatkan kembali milik mereka. Saudara, semoga tidak putus asa mereka yang sedang berjuang mempertahankan apa yang menjadi milik mereka sebagai pemberian Tuhan dan hasil usaha mereka. Di pasal berikutnya, kita tahu bahwa Raja Ahab akhirnya mati di medan perang. Sedangkan Isabel, si perempuan jahat itu, dia mati jatuh dari menara dan jenazahnya menjadi santapan hewan pemangsa. Mereka mati dengan cara yang tidak hormat. Hanya gara-gara hawa nafsu, ingin memiliki tanah orang lain, maka orang bisa melupakan bahwa dirinya adalah tanah. Saudara, hawa nafsu akan tanah milik orang lain sebenarnya menyatakan seperti apa masa depan Ahab dan Isabel. Mereka akan mati dan kembali menjadi tanah dengan cara yang sangat mengenaskan, seakan dikutuk oleh tanah. Keserakahan dan hawa nafsu akan tanah dapat memicu kejahatan. Karena itu saudara-saudara, berhati-hatilah dengan keinginan kita. Tanah kotong pandang sebagai anugerah dan modal. Itu anugerah dan modal. Kita manusia diciptakan dari tanah. Kita hidup dari tanah. Makan minum dari tanah. Kita kerja dari tanah. Jalan di atas tanah. Dan kalau kotong mati jadi tanah, itulah kita manusia. Menjual tanah sama dengan menjual diri sendiri. Kehilangan tanah sama dengan kehilangan identitas. Makanya Bapak Mama, Nabot mempertahankan dan tetap mau mengelola tanah warisan nenek moyang sebagai milik pusaka, walaupun ia kehilangan nyawa asal tidak kehilangan tanah anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pesan firman Tuhan bagi kita hari ini, jangan menggampangkan hak orang lain. Jangan pernah mencoba menginginkan apalagi merampas hak orang lain atas tanah warisan. Mengambil hak orang lain karena serakah adalah mental miskin. Bermental miskin tanpa kita sadari kita menarik kemiskinan ada dalam hidup kita. Jangan jadi orang yang bermental menggampangkan orang punya hak. Apa yang bukan punya kita jangan diambil. Punya orang
Barang yang dipinjam wajib dikembalikan. Sekali lagi, jangan menggampangkan milik orang lain, karena nantinya kesusahan kembali melilit hidup kita. Saudara, Tuhan tidak berkenan pada tindakan keserakahan, ketemakan yang membawa pada kejahatan demi kejahatan. Hati-hatilah sikap kita terhadap tanah menyatakan rancangan kita sendiri atas masa depan hidup kita. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tutup mata akan hal itu. Mungkin ada kita yang melakukan hal ini dan seolah-olah keadaan kita baik-baik saja. Keadaan kita masih aman-aman saja. Tetapi ingat, segala sesuatu yang kita tabur satu kali kita akan tuai. Sebelum itu terjadi Bapak Mama, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua. Hormati hak orang lain, hormati hak orang miskin atau orang kecil. Bahkan seharusnya kita saling menolong dan memberkati, bukannya kita merampas. Bukannya kita mengambil apa yang mereka punya tanpa bertanggung jawab. Saudara ingat, kejahatan tidak memiliki masa depan.